Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam farmasi, salam apoteker muda. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Apoteker Kim. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal UKAI teknologi. Bahas ya, let's go. Soal nomor 6. Seorang apoteker di industri farmasi sedang melakukan optimasi formulasi emulsi minyak ikan yang berfungsi sebagai suplemen makanan. Emulsi yang terbentuk mengalami perubahan stabilitas, yaitu terpisah menjadi dua bagian dan dapat kembali seperti semula setelah dikocok. Apakah jenis ketidakstabilan yang terjadi pada emulsi tersebut? Pilihannya A. Creaming, B. Coalescence, C. Inversion, D. Breaking, E. Flocculation. Jawabannya adalah A. Creaming. Nah, tadi pada soal dijelaskan bahwa formulasi tersebut mengalami perubahan yang terpisah menjadi dua bagian dan dapat kembali seperti semula setelah dikocok. Nah, ada beberapa penjelasan terkait masalah ketidakstabilan emulsi. Yang pertama, creaming, terpisahnya emulsi menjadi dua lapisan yang bersifat reversible, jadi bisa kembali lagi. Yang kedua, coalescence atau cracking. Pecahnya emulsi, globul minyak pecah, sifatnya irreversible. Nah, ini nggak bisa balik lagi. Untuk inversi fase, jadi berubahnya tipe emulsi dari air dalam minyak menjadi minyak dalam air. Nah, sifatnya juga irreversible, nggak bisa balik. Breaking, creaming yang sifatnya irreversible. Nah, bisa dilihat ya pada gambar. Soal nomor 7. Sebuah industri ingin membuat amoksisilin. Amoksisilin memiliki sifat alir yang baik dan daya kompresibilitas baik dan tahan terhadap pemanasan. Apakah metode pembuatan tablet yang digunakan? Pilihannya A. Granulasi basah, B. Granulasi panas, C. Granulasi kering, D. Kempal langsung, E. Melting method. Jawabannya adalah D. Kempal langsung. Nah, kenapa kempal langsung? Jadi, teman-teman harus mengetahui metode pembuatan tablet. Untuk metode yang pertama, yaitu menggunakan metode kempal langsung. Kriterianya apa aja sih untuk metode kempal langsung? Nah, tadi kan jawabannya adalah D ya, kempal langsung. Jadi, untuk yang kempal langsung sifat alirnya harus baik, kompresibilitasnya juga harus baik, dan dia harus tahan terhadap pemanasan. Nah, kalau yang granulasi basah gimana sih? Granulasi basah untuk yang sifat alirnya buruk dan kompresibilitasnya juga buruk. Nah, untuk yang basah ini harus tahan panas dan lembab. Nah, sedangkan untuk yang granulasi kering sama-sama mempunyai sifat alir yang buruk, makanya digranulasi dan kompresibilitasnya yang buruk. Nah, di sini untuk granulasi kering tidak tahan panas dan lembab. Kalau granulasi basah itu dia tahan panas, sedangkan granulasi kering itu tidak tahan panas. Nah, di mana granulasi memiliki sifat alir yang buruk dan kompresibilitas yang buruk. Soal nomor 8. Kecepatan alir serbuk 100 mg dimasukkan ke dalam tabung 250 ml. Kemudian dimampatkan sehingga didapatkan volume serbuk 70 cc, kemudian dimampatkan kembali menjadi 60 cc. Berapa persen kemampatannya? Pilihannya A. 10, B. 20, C. 14, D. 13, dan E. 16. Jawabannya adalah C. 14. Bagaimana pembahasannya? Nah, untuk mencari berapa persen kemampatan, yaitu kita dapat menggunakan rumus volume awal dikurang volume akhir dan dibagi volume awal. Nah, pada soal tadi disebutkan bahwa volume awal 70 cc dan volume akhirnya yaitu 60 cc. Nah, untuk mencari persen mampat yaitu volume awal adalah 70 dikurang volume akhir 60 dan dibagi dengan volume awalnya yaitu 70 lagi. Hasilnya 0,14 dikali 100% sama dengan 14%. Soal nomor
9. Tablet diukur kadarnya menggunakan spektroyofivis dengan hasil serapan 0,8. Sedangkan serapan bakunya 0,4, yaitu ibuprofen 100 mg. Pada etiket tertera tulisan satu tablet mengandung 200 mg. Berapa persen kadar tablet terhadap baku pembanding? Pilihannya A 95, B 100, C 105, D 97,5, dan E 102,5. Jawabannya adalah B 100. Bagaimana caranya? Nah, tadi pada spektroyofivis hasil serapannya adalah 0,8 dan di mana sedangkan serapan bakunya adalah 0,4. Jadi hasil serapan yaitu 0,8 dibagi serapan bakunya 0,4 dikali dengan kandungan ibuprofen tadi yaitu 100 mg. Hasilnya yaitu 200 mg. Nah, untuk mengetahui persen kadar tablet terhadap baku pembanding berarti hasil kadar yang tadi yaitu 200 mg kita bagi sama yang tertera pada etiket yaitu satu tablet mengandung 200 mg. Jadi 200 mg dibagi 200 mg dikali 100%, hasilnya 100%. Soal nomor 10. Apoteker di R&D melakukan uji kadar terhadap ibuprofen sebelum dianalisis sampel diambil 5 mili. Kemudian ditambah dengan Aquades dalam labu ukur 100 mili dan dicukupkan volumenya. Kemudian diambil kembali 2 mili dan dicukupkan dengan Aquades dalam labu 50 ml. Berapa kali pengenceran yang terjadi? Pilihannya A 100 kali, B 200 kali, C 300 kali, D 400 kali, dan E 500 kali. Jawabannya adalah E 500 kali. Bagaimana caranya? Nah, tadi teman-teman sudah menyimak ya bahwa yang pertama diambil adalah 5 mili. Lalu diatkan 100 mili. Jadi kita balik aja. 100 mili dibagi 5 mili. Itu yang faktor pengenceran pertama. Nah, yang kedua diancarin lagi yaitu dia ambil 2 mili dan diatkan 50 mili. Berarti dibalik 50 mili dibagi 2 mili. Nah, itu sebagai faktor pengenceran yang kedua. Nah, faktor pengenceran pertama dikali faktor pengenceran kedua. Hasilnya yaitu 100 bagi 5. 20 dikali 50 mili dibagi 2 mili yaitu 25. 20 dikali 25 sama dengan 500 kali. Video kita kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam farmasi, salam apoteker muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.